Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan pertolongannya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kajian kita mulai hari ini, insya Allah berkaitan dengan sebuah risalah atau buku kecil Al-Kutab yang berjudul Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam, atau akidah seorang muslim tentang pemimpin kaum muslimin, atau kalau kita kasih judul sikap dan akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Di antara motivasi kita mengkaji secara khusus pembahasan yang satu ini, yang pertama karena ini merupakan salah satu bagian daripada usul sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, atau prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah, prinsip akidah salaf. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Kalau kita ambil beberapa contoh, misalnya kitab ulama salaf tentang akidah, di antaranya kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibn Abi Asim. Ada pembahasan masalah pemimpin kaum muslimin, bagaimana menasihati pemimpin, bersabar menghadapi kezaliman pemimpin. Demikian pula kitab As-Sunnah karya Imam Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad. Bahkan di jilid pertama, bab pertama dibahas pembahasan tentang pemimpin kaum muslimin, atau bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Demikian pula dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Demikian pula dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dalam kitab Mu'taqad Al-Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad,
oleh Imam Harab Al-Kirmani, dan masih banyak yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya pembahasan yang satu ini. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmukumullah, motivasi yang kedua, bahwasanya pembahasan ini kalau tidak dipahami oleh kaum muslimin, ini sangat amat berbahaya. Bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan, kerusakan di mana-mana. Dan ini merupakan bid'ah pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Hari ini seperti yang diutarakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Ta'ala dalam kutub beliau Al-Ihkam fi Sabri Ahwal Hukam, di muqaddimah, ya, beliau mengatakan fa inna mas'alatal khilafah wal imamah min awailil masail allati hasala fiha niza' fi sadril ummah. Masalah kepemimpinan, kekhalifahan termasuk masalah-masalah pertama yang terjadi pertentangan, perselisihan di tengah umat Islam di generasi awal umat Islam. Walidha kana tahrir mu'taqadi salafiha mahalla inayatil a'immatil musannifin fi taqdir mu'taqadi salaf. Karena ini masalah bid'ah yang muncul pertama kali di tengah umat Islam karena salah memahami, maka ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka, ya, dipenuhi dengan pembahasan yang satu ini. La yakadu yakhlu kitabun musannafun fi hadzal bab min dzikri mu'taqadi salaf fi hadhil mas'alatil azimah. Hampir tidak ada kitab akidah salaf kecuali membahas pembahasan yang satu ini. Ini sekali lagi dua motivasi kita sudah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan lagi kebutuhan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin dan memondasi mereka tentang masalah pemimpin kaum muslimin, bagaimana akidah Islam terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sangat amat luar biasa dibutuhkan lebih daripada sebelum-sebelumnya, terutama ketika di zaman ini tajaddadat fil ummah fitanul khuruj, banyaknya kudeta wal mudaharat, demonstrasi, wat takfir wat tafjirat, pengkafiran tanpa hak, demikian pula peredakan-peredakan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, maka ini sangat luar biasa dibutuhkan. Kemudian motivasi yang ketiga, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, kenapa kita membahas masalah ini terutama editi Froja secara khusus, meskipun hampir kajian-kajian kita tentang akidah ada pembahasan yang satu ini, ya, karena yang ketiga motivasi kita membahas masalah ini karena banyaknya kejahilan dari kaum muslimin tentang hal ini, bahkan yang mengaku ahlussunnah wal jamaah, ditambah lagi dengan syubuhat, ya, dari luar maupun dari dalam, ya, baik yang masih dikatakan awal menuntut ilmu, bahkan yang sudah gelarnya, ya, doktor atau mungkin lebih dari itu. Ya, maka ini perlu untuk disampaikan, dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di kitab beliau Al-Usul As-Sittah, di Al-Aslu Tsalis, ya, prinsip yang ketiga, beliau mengatakan inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian. Di antara penyempurna persatuan umat adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafian biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul SAW telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat amat, ya, memuaskan, yang sangat amat, ya, sempurna, ya, yang mencukupi dengan berbagai macam
ya redaksi-redaksinya, syar'an wa qadaran, baik penjelasan secara syariat, ayatnya, hadisnya. Contoh dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam, dalam Sahih Muslim ada Kitabul Imarah, penuh dengan hadis-hadis tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Tsumma sara hadal asal la yu'raf inda aksari man yada'il ilma fa kaifal amal bihi. Ya. Kemudian prinsip yang satu ini sangat disayangkan tidak diketahui oleh kebanyakan yang mengaku sebagai orang-orang yang berilmu, penuntut ilmu, ya, atau yang tadi sudah punya gelar akademik, ya, doktor atau mungkin profesor doktor, ya. Ini sangat disayangkan, padahal terang benderang ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, ucapan salaf, ijma' salaf, tadi kitab-kitab akidah salaf, penuh dengan pembahasan yang satu ini. Tapi inilah sekali lagi musibah yang menimpa umat. Kejahilan terhadap akidah salaf, terutama dalam bab ini. Fakaifal amal bih, kalau mereka jahil, apalagi ada syubhat, atau mungkin mereka bakal menyebarkan syubhat tentang hal ini, atau bahkan lebih parah dari itu, dulunya paham, sekarang tidak paham, dulunya ikut akidah salaf dalam bab ini, sekarang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Fakaifal amal bih, lalu bagaimana mereka bisa mengamalkan pondasi prinsip yang satu ini kalau mereka tidak memahaminya. Itu ya, sekali lagi 3 motivasi kita membahas tema spesial ya bab ini. Yang pertama saya ulangi, karena ini merupakan prinsip akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, dan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah hirsuhum ala nasil aqidatis shahihah. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, semangat antusiasme mereka menyampaikan, mengajarkan al-aqidah as-shahihah, bahkan ar-rad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan juga membantah orang yang menyimpang tentang hal tersebut, dan juga membantah ahli al-bidah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, yang kedua, karena ini adalah bid'ah pertama yang muncul di tengah umat karena ketidakpahaman dalam bab yang satu ini. Ya, munculnya kelompok Khawarij, Syiah Rafidhah pertama kali dalam bab yang satu ini. Kemudian yang ketiga, kita menyampaikan hal ini karena banyaknya kejahilan di tengah-tengah umat, ya, bahkan yang mengaku Ahlussunnah atau yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, atau lebih parah dari itu, adanya syubhat bagi dari luar maupun dari dalam. Maka kebutuhan menyampaikan hal ini sangat ya luar biasa dibutuhkan. Bahkan Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, yang bukunya beliau ini kita mau kaji, beliau mengatakan innal kalam fi hadzal maudhu' yajib an yukaffaf min kibaril ulama wa talabatil ilmi fi hadil ayami khasatan. Sesungguhnya pembahasan tentang bab yang satu ini wajib untuk disampaikan terus menerus, an yukaffaf, dari ya para ulama atau penuntut ilmu di hari-hari seperti secara khusus. Lima hasal li fi amimnan nas min talawuthin fikriyin fi hadzal bab. Ya, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, ketika munculnya orang-orang yang terkontaminasi ya akal pikiran mereka dengan kelompok-kelompok sesat, terutama kelompok Khawarij ataupun kelompok-kelompok Harokah, ya. Qada zimamau syaradhim min asabil ittijad ad-dakhilah. Ya, pemikiran yang menyimpang dalam bab ini itu dipelopori terutama zaman ini oleh kelompok-kelompok Harokah tadi, yang juga mungkin menyelinap di barisan Ahlussunnah wal Jamaah, fa'afsadu ayyama ifsadin. Mereka merusak ya akidah manhaj Ahlussunnah di tengah-tengah Ahlussunnah, wa sawwasu al aqidati Ahlussunnah wal Jamaah fi hadzal bab. Dan mereka tadi ya mengotori ya, membuat keributan terhadap akidah Ahlussunnah dalam bab yang satu ini. Na'udzubillah min dzalik.
bima alqau minasyubha al-fasidah wal hujajil kasidah. Ya, sehingga banyak syubhat-syubhat yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kalau ada, kata beliau, orang yang mengatakan, siapa yang mengambil faedah dari pembahasan yang satu ini? Maksudnya, kalau kita bahas faedah ini, kita dituduh penjilat terhadap pemerintah, pemimpin, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah yang selayaknya disampaikan kepada umat, meskipun banyak yang mungkin tidak ridho, tidak suka dan sebagainya. Ya, seorang muslim cukup berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak yang menentang. Padahal kata Syekh, pembahasan yang satu ini manfaatnya untuk semuanya, baik yang bawah maupun yang di atas. Ya, karena kalau sudah ada kesalahpahaman, penyimpangan dalam bab ini, yang rugi semuanya. Makanya perlu terus disampaikan karena masalahnya untuk dunia wal akhirah. Baik, itu beberapa motivasi kita dan juga kita ambil dari ungkapan-ungkapan ucapan para ulama. Sekarang yang perlu kita bahas biografi ringkas penulis Syekh Dr. Abdul Salam Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah. Sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu untuk kita sedikit menyampaikan tentang biografi singkat beliau. Sebagaimana yang tertulis, nama beliau Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di Riyadh sana tahun 1387 Hijriah. 1387 Hijriah, atau kalau Masehinya 1967. Adapun wafat beliau tahun 1425 Hijriah karena kecelakaan lalu lintas. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau meninggal dunia kalau tahun Hijriahnya tadi masih berusia 38 tahun. Beliau meninggal dunia dalam usia yang masih relatif muda, 38 tahun. Namun sebagaimana ungkapan sebagian ulama ketika memuji beliau, ilmu Syekh faqa ilmahu. Ilmunya Syekh itu melampaui usia beliau. Artinya meskipun usia beliau relatif masih muda, namun ilmunya beliau sangat amat banyak, sangat luas sekali. Dan ini diakui oleh para ulama. Di antaranya, ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada waktu kita masih kuliah di Universitas Islam Madinah di UIM, pernah sekali kita menghadiri kajian beliau ketika beliau ada safari dakwah ke Madinah. Tepatnya beliau menyampaikan muhadharah tentang manhajul anbiya fi dakwah ilallah, tentang manhaj dakwah para al-anbiya, dan di antara yang menunjukkan bagaimana keilmuan beliau diakui oleh para ulama. Salah satu yang hadir di kajian itu atau muhadharah itu Syekh Dr. Saleh As-Suhaimi, hafidallahu ta'ala. Padahal dari sisi usia sangat jauh, namun ini sekali lagi menunjukkan keilmuan Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah dan juga ketawaduan dari Syekh Saleh As-Suhaimi hafidallahu ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tahun meninggalnya beliau tadi 1425 Hijriah, kalau Masehinya 2004, tahun 2004. Kita masih ada di Madinah waktu itu. Kita mendengar beliau meninggal dunia karena kecelakaan ketika kita masih ada di kota Al-Madinah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk dari murid-murid dari ulama-ulama besar abad ini, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Dan karya-karya beliau yang juga tadi menunjukkan akan keilmuan beliau yang melampaui usia beliau, di antaranya tentunya buku yang kita kaji ini, dan ini sebetulnya tadi ringkasan atau mengutip banyak dari kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Ini dulu
kitab yang sangat viral di awal-awal dakwah salafiyah, banyak dikaji. Namun sekarang sudah agak luntur. Bahkan tadi yang mengaku Ahlussunnah ada penyimpangan dalam bab ini, bahkan luar biasa syubhatnya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga karya beliau yang kita masih punya, ya meskipun tidak banyak, Awaiqut Thalab, ini tentang adab-adab menuntut ilmu. Alhamdulillah di sebagian tempat sudah kita ajarkan. Juga demikian pula Mu'amatul Hukam sudah pernah kita kaji di Surabaya, dan juga masih ada rekaman insya Allah di YouTube. Kemudian juga di antara karya beliau yang istimewa Al-Hujjajul Qawiyah ala anna wasilah dakwah tauqifiyah. Ini juga sempat viral tahun-tahun 90-an, diajarkan di sebagian pondok pesantren di kajian-kajian tentang metode dakwah itu harus mengikuti dalil, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh ngarang sendiri. Ya, sebagaimana kelompok Harokah, mereka punya metode-metode, ya banyak sekali. Di antaranya nggak mau dakwah tauhid, ya untuk apa? Memperbanyak pengikut. Ya takut kalau di dakwah tauhid dilarang syirik, mereka akan lari. Maka pindah metode yang lain, ya memberikan banyak hiburan-hiburan dan seterusnya. Ini salah satu bedanya Ahlussunnah dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok Harokah. Ini salah satu buku yang spesial dalam masalah manhaj dakwah. Kemudian juga yang kita punya dari karya beliau, Zammul Irja' wa Tahdhir minal Murji'ah, celaan kepada ajaran Murji'ah dan peringatan dari kelompok Al-Murji'ah. Tapi Murji'ah ala salaf, bukan Murji'ah menurut kelompok Harokah atau Khawarij sekarang. Ahlussunnah dituduh Murji'ah, dakwah salaf dituduh Murji'ah. Ini sekali lagi tuduhan yang batil. Demikian pula di antara karya beliau, Daruratul Ihtimam bi Sunan Nabawiyah. Ya, pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang karya-karya beliau langsung. Adapun tahqiq beliau, artinya karya ulama sebelum beliau kemudian beliau tahqiq, ya di antaranya usul wa dhawabit takfir. Ya, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengkafiran oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Ini sangat penting sekali, terutama bagi para duat salafiyin untuk paham kaidah-kaidah at-takfir. Kemudian juga di antara karya beliau yang berupa tahqiq, As-Sawa'iq al-Mursala Asy-Syihabiyah ala Syubha ad-Dahid Asy-Syamiyah oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi Al-Hambali. Ini buku membantah Al-Kuburiyun yang suka teriak Wahabi-Wahabi. Demikian pula tahqiq beliau At-Tuhfatul Madaniyah fil Aqidati As-Salafiyah, karya Syekh Al-Alim Al-Allama Hamad bin Nasir bin Utsman Ali Muammar. Ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang sangat berharga, dan sekali lagi itu diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Sekarang kita baca muqaddimah dari penulis Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahadi risalatun ikhtasartu aghlabaha min kitab Mu'amalatil Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah. Ya, kata beliau, risalah ini aku ringkas kebanyakannya dari kitabku yang berjudul, ini sekali lagi tadi, Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah. Sekali lagi, ini kitab, ya tebalnya, ini yang tipisnya. Ini ringkasannya dari kitab yang ya lumayan agak tebal ini, sekitar 238 halaman yang tebal. Ya, kalau yang ringkasannya ini ya hanya 60 halaman atau 68 halaman. Insya Allah ringkas tapi padat isinya, dan insya Allah kita akan tambahkan
yang lain insyaallah taala. Kata beliau, ijtahadu fi ikhtisariha liyashula hamluha. Ya, aku berusaha untuk meringkasnya agar mudah untuk dibawa, wa yaktsur qari'uha, agar banyak dibaca oleh kaum muslimin, karena faedahnya sangat luar biasa, terutama di tengah-tengah zaman yang penuh dengan al-fitan. Idil ittila ala masail hadal mawdu' mahallu ihtimamil muslim alladhi yuridu liqa Allah ala aqidati salafis salih radhiyallahu anhum wa ardahun. Ya, karena memahami ya masalah yang satu ini merupakan hal yang dipentingkan oleh seorang muslim yang menginginkan perjumpaan dengan Allah di surga kelak, ya, untuk mengetahui akidah as-salafis salih. Wa man ta'ammala tarikh alima anna aktsara masaibil muslimin innama hiya min jarra at-tafrid fi ma qarrarahu syara' al-mutahhar fi hadzal babil khatir. Dan barang siapa yang merenungkan sejarah, yaitu utama dari awal munculnya kelompok Khawarij dan Syiah Rafidhah, maka dia akan mengetahui bahwa kebanyakan musibah kaum muslimin dari tadi pertumpahan darah, ya, dari perpecahan, ya, itu salah satu sebab utamanya karena tidak memperhatikan, memperdulikan, tidak memahami pembahasan yang satu ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat yang suci ini. As'alullah azza wa jalla an yahfaz 'alal muslimin dinahum wa amnahum. Kemudian beliau tutup mukadimahnya dengan doa, aku memohon kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah menjaga agama dan keamanan kaum muslimin, wa an yu'allif baina qulubihim, dan agar menyatukan hati-hati kaum muslimin, wa yajma' kalimatum ala haq, dan menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian langsung saja ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan al-faslul awal, pasal yang pertama. Fi wujubi nasbil imam, tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin kaum muslimin. Wa hikmatus syara' fi wujubi nasbihi wa dzikru fadailihi, dan sekaligus tentang hikmah syariat dalam mewajibkan ya pengangkatan seorang pemimpin bagi kaum muslimin dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah mengatakan, al-imam huwa imamur ra'iyah. Yang dibahas dalam bab ini tentang siapa itu pemimpin, maksudnya pemimpin kaum muslimin. Ya, meskipun ini ada dua sisi atau dua skala. Ada yang skala paling tertinggi, yaitu al-khalifah, pemimpin yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin. Seperti dulu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, menguasai seluruh dunia kaum muslimin. Ya, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian ada yang namanya nanti Al-Malik, yang menguasai mungkin sebagian negeri kaum muslimin, ya, atau mungkin sekarang Rais Jumhuriyah, presiden. Ya, ini semuanya masuk dalam kategori pembahasan kita dengan berbagai macam redaksi namanya, sinonim-sinonimnya. Namun sekali lagi yang penting sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Yang dimaksud dengan pemimpin yang punya al-amr, ya, punya kekuasaan di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ini untuk mengeluarkan dari pemimpin-pemimpin yang ya abal-abal atau pemimpin yang palsu, yang imitasi, yang mengaku pemimpin khalifah kaum muslimin tapi nggak punya kekuasaan, hanya klaim dari pihak ya tertentu, dari komunitas tertentu. Misalnya ada komunitas pengajian kemudian mengangkat
pemimpin dikatakan pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, padahal mereka tidak punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ini pemimpin yang abal-abal atau pemimpin yang imitasi. Bukan ini yang kita maksud, namun pemimpin yang punya kekuasaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Masail fil Wilayah Al-Kubra. Ini mukaddimah dari kitab beliau yang sangat berharga. Nanti insya Allah kita akan bacakan sebagian kalau ada waktu, yaitu berkaitan dengan membantah syubhat kelompok-kelompok harokah Taliatul Hiwarid Darij. Kata Syekh tentang kata-kata ulil amri, anallaha lam yakul atiul ulama awis salatin ma'annau maksuduna wa inna maqal ulil amri minkum fadzakarahum biwasfihim arkhasbihim ala wa huwa annam ulu amrin ay ashabu amrin. Kalau pemimpin itu dalam bahasa Arabnya banyak kosakatanya. As-Sultan, Malik, dan semisal dengannya. Al-Imam tadi. Tapi dalam ayat 59 An-Nisa tadi, Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri itu ada makna yang tersirat. Itu tadi yang dimaksud adalah pemimpin yang punya kekuasaan di tengah kaum muslimin. Kama qala al-Bukhari lama bawa babi hadil ayat zawil amr. Makanya Imam Bukhari ketika mencantumkan bab ayat ini, beliau mengatakan zawil amr, pemimpin yang punya kekuasaan, bukan yang masih dompleng di tengah-tengah kaum muslimin seperti kelompok teroris ISIS misalnya. Mereka punya khalifah, nama khalifah jadi-jadian karena tidak punya wilayah kekuasaan, namun masih numpang di negara orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya yang kita bahas imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Yusamma, nama lain dari al-imam, khalifah, au amirul mu'minin, awil malik, awil amir wa nahwu dzalik minal alfat allati tufid bi anna hadzal rajul lahu riyasatun tamah wa za'ama tata'allaq bil muslimin fima yuslihuddin wa dunya. Inti daripada nama-nama tadi, namanya banyak, cuma satu hakikatnya yaitu orang tersebut punya kekuasaan dan punya tadi kekuatan untuk memerintah kaum muslimin, yang itu insya Allah akan ada kemaslahatan terhadap agama dan dunia mereka. Fal imamatul udhma ya khilafatun Nabi sallallahu fi ummati li hirasatid din wa siyasatid dunya. Al imamatul udhma al-imamatul udhma, kepemimpinan yang paling tinggi adalah kekhalifahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umat beliau untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia kaum muslimin. Waqad warada dzikrul imam bihadzal ma'na. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala menyebutkan dalil-dalil tentang nama-nama lain dari pemimpin kaum muslimin dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama tentang dalil penyebutan al-imam dalam hadis. Disebutkan fi hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Fal imam, ini intinya. Kata-kata al-imam, fal imam alladzi 'alan nas ra'in. Imam adalah pemimpin bagi manusia, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, meskipun lafadznya lafadz Imam Bukhari. Wa samahu Nabi SAW amiran. Nabi SAW menyebut pemimpin dengan istilah amir.
Kama fi ahadits katsirah, seperti dalam banyak hadis. Ya, sekali lagi, hadis tentang masalah al-imamah ini sangat banyak sekali, terutama dalam Sahih Bukhari Muslim. Cuma aneh, bin nyeleneh. Ya, sebagian kaum muslimin, ini kata sebagian masyayikh, kalau misalnya khotib Jumat membawakan hadis tentang birrul walidain, membawakan hadis tentang masalah kewajiban menolong ya kaum muslimin duafa misalnya, hati mereka luar biasa lapang dada. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin kalau sudah disampaikan hadis wajib mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin, wajib bersabar atas kezaliman mereka, tidak boleh memberontak, rasanya ya ada sempit atau sesak dada sebagian mereka. Ya, dengan tadi suudon, ini enggak hantek-hantek pemerintah, buzzer dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini adalah ajaran Islam. Ya, sekali lagi, kitab-kitab akidah salaf hampir rata-rata ada pembahasan yang satu. Ini sekali lagi, ya salah satu motivasi kita mengapa harus terus ya menyampaikan pembahasan yang satu agar ya kaum muslimin paham betul ini bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada sunnah Rasul, bagian daripada akidah salaf ashabil hadis al-sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, di antara dalil penamaan pemimpin dengan al-amir, kurang lebih lafadznya mirip dengan tadi, tapi dengan kata-kata al-amir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Fal amir. Kalau tadi al-imam, sekarang lafadznya al-amir. Al-amir alladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Setiap amir adalah pemimpin bagi manusia, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, nama lain dari pemimpin adalah Al-Malik. Wa yusamma Al-Malik. Dalilnya firman Allah. Surat Al-Baqarah 251. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Daud ya berhasil membunuh Jalut, dan Allah berikan kepada beliau al-mulk, ya kekuasaan, wal hikmah, dan Allah mengajarkannya apa yang dia kehendaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, khilafatun nubuwah salasuna sana, kekhalifahan kenabian 30 tahun. Ya, dari zaman Abu Bakar sampai zaman Ali bin Abi Thalib, kalau dihitung itu kurang lebih 30 tahun lamanya itu kekhalifahan an-nubuwah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Tsumma yu'tillahu mulkahu man sya. Kemudian Allah memberikan al-mulk, kekuasaan atau kerajaan sesuai dengan yang dia kehendaki. Dan awal mulukil muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Awal raja kaum muslimin adalah kata para ulama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Sa'id bin Jumhan an Safina radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa yusamma al-khalifah. Dan dari sini kita tahu tidak harus bentuknya namanya khalifah, seperti kelakuan kelompok-kelompok penuhan kekhalifahan, dari Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka. Sekali lagi, ini nama-nama lain dari pemimpin kaum muslimin. Dalilnya Rasul SAW bersabda, satakunu khulafa fataksur. Qalu fama ta'muruna? Qala fawa bai'atul awal fal awal. Kata Rasul, akan ada khalifah-khalifah dan akan banyak. Mereka bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Rasul mengatakan bai'at yang pertama, kemudian yang selanjutnya. Dalam Islam tidak ada dua khalifah dalam satu waktu. Kata Rasul,
Idza buyi alil khalifatain faktul akhirahuma. Apabila dibayat dua khalifah, maka bunuh yang kedua, yang terakhir. Karena itu yang memecah belah barisan kaum muslimin. Tsumma atuhum haqqahum. Kemudian kata Rasul, berikan kepada mereka hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Karena Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa itlaqul khalifah ali jaizun. Maka penamaan pemimpin dengan khalifah ini boleh-boleh saja. Tidak ada sekali lagi kewajiban ataupun syarat. Lihat hadis wa li ghairi, berdasarkan hadis dan juga yang lainnya. Wa in kana lafzul khilafah yutlaq fil ghalib ala al-khulafa'ir rasyidin. Meskipun kata-kata al-khilafah, al-khalifah itu kebanyakan kalau dikatakan khalifah terbetik dalam benak kita yaitu tadi al-khulafa ar-rasyidun, al-khalifah terasyid Abu Bakar, al-khalifah terasyid Umar bin Khattab, al-khalifah terasyid Utsman bin Affan, al-khalifah terasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum likamali adlihim. Dikarenakan kesempurnaan keadilan mereka, wa yulhaq bihim man huwa misluhum ka Umar bin Abdul Aziz rahimallah, dan juga diikutkan bersama mereka seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmakumullah. Kemudian lanjutan dari pasal tadi, hadal imam wajibun nasbuhu alal muslimin. Mengangkat pemimpin di suatu negeri kaum muslimin itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Banyak kata para ulama. Di antaranya Rasul mengatakan apabila ada 3 orang sedang safar, maka hendaklah mereka mengangkat satu pemimpin di antara mereka. 3 orang safar, kata Rasul, disuruh mengangkat satu pemimpin. Apalagi kalau satu negeri kaum muslimin. Apalagi kalau dalam waktu mukim, lebih layak lagi. Itu di antara dalil para ulama. Di antaranya juga dalilnya li'anna sahaba radhiyallahu anhum ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala nasbil imam qabla al-ishtighal bidafni jismihi at-tahir asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Fa'amalum hadha dalilun qati'un ala anna nasbal imam min ahamil wajibat. Dalilnya diantaranya karena para sahabat radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mereka sepakat untuk mengangkat pemimpin sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk mengurusi urusan kaum muslimin, diantaranya juga mengurusi sholat jenazahnya Rasulullah SAW. Sungguh dusta, sesat kalau ada yang mengatakan hal itu menunjukkan para sahabat tamak kepada kepemimpinan sampai mereka meninggalkan mengurusi na'udzubillah min dzalik. As-sahabah sekali lagi sangat jauh dari tuduhan tamak kepada dunia. Mereka yang sangat luar biasa mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Bahkan ini tadi ijma' sahabat dan Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Para sahabatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka hati-hati kalau yang menuduh para sahabat tamak dengan kekuasaan dan sebagainya. Sekali lagi kelompok sesat di antara Syiah Rafidhah dan juga yang merupakan antek-antek mereka atau yang terpengaruh dengan ajaran mereka. Di antara hikmah para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah seperti Rasul tadi, sebelum mengurusi jenazah Rasul tadi. Karena yang mengurusi jenazah beliau juga imam yang mensolati. Jadi imam nanti adalah apa? Dan juga kalau dibiarkan sangat berbahaya. Nah, fa'amaluhum hadza dalil qati' ala anna nasbal imam min ahamil wajibah. Perbuatan sahabat tadi yang langsung mengangkat khalifah seperti Rasul, pemimpin seperti Rasul, ini menunjukkan mengangkat pemimpin termasuk kewajiban yang sangat penting bagi kaum al-muslimin. Wa binana ala hadal amal minas sahabah radhiyallahu anhum ja'a ijma'u ummati Muhammad SAW
ala dzalik, ya berdasarkan perbuatan para sahabat tadi, maka datang ijma kaum muslimin akan kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, situna sana ma'al imamil ja'il awil dhalim khairun min la imama fi lailatin. 60 tahun lamanya bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ya, karena bahayanya sangat besar. Ya, akan terjadi banyak kekacauan dan seterusnya. Walam yakhud an hadzal ijma' ahadun mimman yu'tadu bihi. Dan tidak ada seorang pun dari ulama yang keluar dari ijma' yaitu ijma' tentang kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Haka hadzal ijma' Abul Hasan Al-Mawardi wal Qurtubi wan Nawawi wa ghairuhum. Ijma' ini dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi, Al-Qurtubi, An-Nawawi dan selain mereka. Wa min huna qala ulama rahimahumullah inna nasbal imam fardu kifayah. Dan dari sini para ulama mengatakan sesungguhnya mengangkat pemimpin itu fardu kifayah, wajib, cuma wajib kifayah. Artinya sebagian orang saja yang mengangkat pemimpin tersebut, tidak semua diikut sertakan. Alul halli wal aqd. Nah, fa in sa'alta ayyuhal muslim an hikmati syari' al-hakim fi ilzamin nas binasbil imam. Qultu innal hikam fi hadha tashri' tarji ila amrain. Jika engkau wahai seorang muslim bertanya apa hikmah syariat yang sangat bijak ya untuk mewajibkan manusia mengangkat pemimpin mereka, maka aku katakan sesungguhnya hikmah syariat ya kembali dalam bab ini kepada dua hikmah. Yang pertama, tahqiqu masalihid dini wa dunya, untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Ya, dengan adanya pemimpin, insya Allah akan lebih baik urusan agama dan juga dunia kaum muslimin. Contoh, sekarang ini misalnya, pemerintah mengatur urusan haji agar berjalan lancar. Perjalanan ibadah haji kaum muslimin. Kalau tidak diatur, naudzubillah min dzalik, tambah mungkin ruwet dan seterusnya. Maka ada pengaturan dari imam kaum muslimin. Makanya dalam kitab-kitab akidah disebutkan al-hajju wal jihad ma'diyan ma'ulil amri, berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin. Ini diantaranya apa? Mengurusi urusan dunia dan agama mereka. Yang kedua, daf'ul mafasid anid dini wa dunya, mencegah kerusakan baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Kalau mungkin ada yang mau menjajah, maka dihalangi oleh pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam urusan agama, apalagi kalau yang naudzubillah min dzalik menyebarkan ajaran-ajaran sesat, maka larang oleh pemimpin kaum muslimin. Wa fi dzalik yaqul Syekh Al-Iz Ibn Abdissalam rahimahullah, walaula nasbul imamil a'zam la fatatil masalih asyamilah wa tahaqqaqat al-mafasid al-ama wa lastawla al-qawi ala dhaif wa dani ala syarif. Kata Syekh dalam pembahasan ini, Syekh Al-Iz Ibn Abdissalam berkata, seandainya tidak diangkat pemimpin kaum muslimin, maka akan hilang banyak kemaslahatan yang mencakup kaum muslimin, dan akan terwujud kerusakan yang merajalela dan yang kuat memakan yang lemah, dan orang-orang yang lemah akan jadi korban-korban orang-orang yang kuat ataupun yang punya kedudukan. Maka adanya al-imam ini lebih banyak kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Wa syarhu dzalik, penjelasan tentang ucapan Al-Iz Ibn Abdissalam, kata Syekh Abdissalam Barjas, anna aksara bani Adam tubi'u ala adamil insaf
wa hub. Karena kebanyakan manusia itu tabiatnya illa rahimallah itu tidak berbuat adil, ya, atau ingin menang sendiri, egoisme. Falau lam yakun alaihim sultan yasusu umrahum lakanu kauhushil ghaba. Ya, seandainya tidak ada pemimpin yang memimpin menguasai mereka, maka mereka terutama yang tadi punya ya ketamakan, ya punya perasaan ya seperti binatang buas merasa kuat, maka mereka akan mendolimi orang-orang yang di bawah mereka. Hitanil bahar, ya seperti ikan paus atau ikan hiu yang sangat menguasai lautan. Ya'kul qawi ad-dhaif, yang kuat memakan yang lemah. Wandur ila hadis surah fil mujtama'il jahili alladhi bu'itha Nabi SAW li tadhhiri minasyirki fa inna mujtama'un fawdawiyyun. Lihat pula gambaran tentang hal ini, yang kuat memakan yang lemah pada masyarakat jahiliyah yang diutus kepadanya Nabi kita Muhammad SAW untuk mensucikannya dari kesyirikan. Ya, mereka adalah masyarakat yang kacau, yang kuat memakan yang lemah. Wala qaidalahu, tidak ada yang memimpin mereka. Wala yu'min ahadun min afradihi bimabda'i sam'i wa ta'a li ulatil amr. Di masyarakat jahiliyah tidak ada dari mereka yang mengimani adanya asam wa ta'a bagi pemimpin kaum muslimnya. Ada tadi yang kuat memakan yang lemah. Fakana tijatu dari intisal qatl wassalab, maka ketidakadanya pemimpin, ya mereka tersebarlah pembunuhan, perampokan, waduyu'il khawf, ya ketakutan di mana-mana, wa nusubil huruf at-tahina ala atsfail asbab, dan peperangan pun terjadi hanya dikarenakan perkara-perkara yang sepele antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, wa dhayil huquq, disia-siakannya hak-hak manusia. Lihadil mafasid al-idham saddada sallam ala amrin bai'a lil imam muslim al-qaim. Ya, karena memperhatikan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar ini, maka Nabi SAW sangat menegaskan untuk membaiat pemimpin kaum muslimin. Wa ja'ala man mata minal muslimin wa laysa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah. Maka Rasul SAW ya untuk menegaskan masalah yang satu ini tentang wajibnya mengangkat pemimpin, harus seorang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin untuk membaiat pemimpinnya, meyakini dia adalah pemimpinnya. Ya selama dia masih muslim, pemimpin muslim, bagaimanapun kezalimannya wajib diyakini dia adalah pemimpin yang wajib dibaiat. Dan barang siapa tidak mau meyakini kepemimpinannya, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Farabata sallam baina hadzal mar wa baina al-jahiliyah li'annahu syabahum fi hadhil khisratil al-maqita wa bi'sal masir. Ya, makanya Rasulullah mengaitkan orang yang enggak mau membaiat dengan mati jahiliyah. Karena apa? Karena itu perangai orang-orang jahiliyah yang tidak mengenal wajibnya mengangkat pemimpin mereka, asam wa ta'a kepada pemimpin mereka. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kutip atau risalah Aqidatu al-Islam fi Majibul Imam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.